Pemirsa, status Justice Collaborator Richard Eliezer terdakwa kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat belum resmi. Lantas seperti apa terkait dengan Justice Collaborator ini, keputusannya bagaimana? Rekan Livia Ramadanti akan membahasnya untuk Anda. Silakan Livia. Ya, Abdi dan juga pemirsa, memang masih ada peluang status sebagai Justice Collaborator atau saksi pelaku yang bekerja sama Eliezer ini ditolak oleh hakim. Lantas apa alasan status JC ini bisa ditolak hingga penghargaan untuk JC jika nanti diterima? Selengkapnya akan kita ulas dalam fact check kita kali ini, yaitu terkait dengan status Justice Collaborator Richard Eliezer. Kita ke grafis yang pertama dahulu. Di sini kita lihat status dari Justice Collaborator Richard Eliezer ini sebenarnya sudah diajukan sejak 7 Agustus 2022 silam. Richard Eliezer ini meminta perlindungan dari LPSK saat itu dan kemudian ia mengajukan diri sebagai Justice Collaborator. Lalu kita lihat di tanggal 13 Agustus 2022, LPSK kemudian menyatakan bahwa Eliezer memenuhi syarat sebagai JC dan akan memberikan perlindungan darurat. Dan di tanggal 15 Agustus 2022 akhirnya LPSK kemudian menerima permohonan JC oleh Eliezer dan juga LPSK kemudian memberi pendampingan kepada Eliezer baik itu di persidangan maupun juga di luar persidangan. Lalu pada tanggal 1 Desember 2022 ini juga menarik, LPSK kemudian bersurat pada JPU dan memberi rekomendasi keringanan hukuman bagi Richard Eliezer. Nah, permohonan sebagai JC yang diterima Eliezer dari LPSK tidak serta-merta valid di mata hukum. Menurut Guru Besar Hukum Universitas Jenderal Sudirman Hipnu Nugroho, status JC Eliezer baru sah di mata hukum jika sudah dikabulkan oleh hakim. Kita lihat pernyataan dari Hipnu Nugroho berikut ini. Masih ada peluang ditolak suatu pemeriksaan JC ini akan selesai apabila pembuktian juga selesai atau pemeriksaan saksi-saksi dan juga nantinya sampai ke tahapan penuntutan barulah diproses apakah status JC dari Eliezer ini diterima atau tidak. Masih ada peluang ditolak, itu yang perlu kita garis bawahi. Ada sejumlah alasan status sebagai saksi pelaku yang bekerja sama ini bisa ditolak. Apa saja alasannya? Ternyata ada sejumlah alasan yang harus diperhatikan oleh seorang Justice Collaborator adalah harus memberikan keterangan saksi pelaku yang tidak konsisten, ini bisa mengakibatkan status JC ditolak. Kemudian keterangan saksi pelaku tidak selaras dengan bukti-bukti yang ada. Lalu yang ketiga adalah melalui tahapan pembuktian di persidangan. Ini yang tengah dilalui oleh Richard Eliezer. Lalu kita juga bisa lihat di sini bahwa apakah keterangan Eliezer sudah konsisten. Kita kutip sejumlah pernyataan Eliezer di muka sidang berikut ini. Ada beberapa pernyataan yang ia sampaikan di muka sidang dan selalu ia sampaikan secara demikian adalah, saya sangat menyesali perbuatan saya, namun saya hanyalah seorang anggota yang tidak memiliki kemampuan untuk menolak perintah dari seorang jenderal. Ini yang sejak awal dikatakan oleh Richard Eliezer. Kemudian adalah perintah tembak. Yang dikatakan perintah tembak oleh Ferdy Sambo adalah hajar cat. Namun menurut Eliezer ini yang selalu kemudian berulang-ulang ia sampaikan adalah, woi tembak, kau tembak cepat, cepat kau tembak. Selalu ada kata tembak yang diperintahkan oleh Ferdy Sambo. Lalu juga adalah Ferdy Sambo ikut menembak Yosua. Sudah ditampik oleh Ferdy Sambo tidak ikut menembak. Lalu yang dikatakan oleh Richard Eliezer ini kebalikannya adalah, saya melihat beliau atau FS menembak ke arah Yosua. Nah, kita kembali mengulas singkat juga apa sebenarnya syarat menjadi Justice Collaborator. Jika sudah memenuhi syarat-syarat ini, nanti memang masih ada tahapan-tahapan yang harus dilalui lagi sampai akhirnya nanti bisa diterima. Adalah merupakan pelaku kasus tindak pidana tertentu seperti korupsi, terorisme, tindak pidana serius seperti pembunuhan berencana yang dilakukan oleh 5 terdakwa yang sedang menjalani persidangan ini. Kemudian yang kedua adalah mengakui kejahatan yang dilakukan. Ini sudah dilakukan oleh Richard Eliezer, yaitu mengakui kejahatan yang ia lakukan. Kemudian bersedia memberikan keterangan sebagai saksi, ini juga sudah ia lakukan. Lalu kita lihat yang berikutnya adalah yang menjadi syarat lainnya adalah bersedia mengembalikan aset dari tindak pidana. Ini untuk tindak pidana korupsi. Kemudian untuk yang kelima adalah bukan pelaku utama dari tindak pidana. Ini juga sudah dipenuhi oleh Richard Eliezer. Lalu yang keenam ada dapat memberikan keterangan dengan bukti
bukti yang signifikan. Ini yang perlu dibuktikan oleh Richard Eliezer, apakah ia terus konsisten memberikan pernyataan-pernyataan dalam sidang dan juga fakta-fakta yang diberikan ini sesuai dengan bukti yang ada. Nah, jika sudah diterima permohonan sebagai justice collaborator, ada beberapa perlindungan yang akan diberikan, diantaranya seperti berikut ini. Perlindungan yang diberikan kepada seorang justice collaborator adalah pemisahan tempat penahanan saksi dari terdakwa. Kemudian yang kedua adalah pemisahan pemberkasan dalam proses penyidikan, penuntutan, dan juga antara saksi dan juga pelaku terdakwa. Kemudian pemberian kesaksian di persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa. Ini yang kemudian tadi diminta oleh pengacara dari Richard Eliezer saat esok dirinya akan menjadi saksi bagi terdakwa Ferdy Sambo. Namun masih ditunggu apakah diperbolehkan untuk Richard Eliezer nanti memberikan kesaksiannya secara daring seperti yang tadi sudah diminta oleh pengacara dari Richard Eliezer. Nah, terakhir, jika sudah disetujui oleh hakim, nantinya justice collaborator akan mendapat penghargaan dari fakta-fakta yang sudah ia ungkapkan di persidangan. Apa saja itu penghargaannya? Yang pertama kita lihat di sini adalah peringanan penjatuhan pidana. Kemudian pembebasan bersyarat. Ia bisa bebas bersyarat, dan yang ketiga adalah remisi tambahan. Namun jika ditolak sesuai dengan dakwaan untuk Richard Eliezer yaitu pasal 340 KUHP Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, maka ia akan dipidana dengan pidana penjara yaitu sebesar 20 tahun penjara, kemudian bisa juga penjara seumur hidup, atau yang paling berat adalah pidana mati. Nanti yang ini harus kemudian dibuktikan di persidangan. Nah, kita tunggu apakah nantinya justice collaborator atau status justice collaborator dari Richard Eliezer akan bisa diterima oleh hakim. Kita tunggu, dari persidangan ini masih akan terus berlanjut. Untuk sementara, saya kembalikan ke Abdi. Baik, terima kasih Livia Ramadanti atas pemaparan komprehensif Anda terkait dengan status justice collaborator yang diajukan oleh Richard Eliezer.